Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma'i loki mak Juma, angka di tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru Al-Quran kita, ya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak, asidak kaki namo 5 sabun rupiah, tapi tanya kengi pahalana untuk guru-guru tak. Agai di lolongan, insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasang, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Tinarona awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ya komak guru ki matuntuk kipat disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu akliyanya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mau tu pak disangan nah, tapi mereji letek barakat nah. Sebab namo de nak baju aju di tomang kali ngaceramah.
Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disengenan apa pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu baraka napak disengenge nareko tomak jenne napa tomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi, memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomun ro pesantren itu mak dupa-dupa metu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta, beti. Kenro-kenro monro kui maroca. Kami to anak mako tu Pak. Jendela nak tadi jendela repak. Kadera nak tani kadera masolang. Pokoknya angka bemetona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na Guru Tak na sebari di upasui. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan, menghadap ke Guru Tak, dia na pasui. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanyana ini. Itu pesannya Guru Tak. Kayak di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namo iya anak saya na pancicio to bata. Naganggu misi bana, parenta misi bana. Betungan na mancaji roca mi ki di maka na mancaji lasa mi komunro ko pesantren. Tapi ketika Guru Ta makada niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu na harapkan ya kodena mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala makadaki ya mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ya komas ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan, ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu. Ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan Guru Tak. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dena tu masusah. Ya miro biasa wala Pak Bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu teman-teman datulu memang angka metona nama aku tu. Tapi madu-madu tu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro tapi weh kun rupagah. Nah itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga dapat 6. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji.
Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang angka hak desa angka ayak lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani ya ko le suruh nak baca ya bahasa Indonesia na mau baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dan nareku ringkis sidik. Sabab itu ringkis sidik madari masih jaboting. Biasa tuh ringkis dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji camak mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Angka memetona anak, iya penamanya menasat di kosi pulung nih. Namu ibu-ibu, angka tau mako tuh, ya nade na partai na barokbo, de na metan na papinak dina, malasa ko de gacara. Nah itu kayak, angka metu ibu-ibu mako tuh, ya na tau na si pulu tapat adela sana. Ya ko masam-masam macede minakadate talau maksana marojo tapapaja. Tanpa madising magai karena memang dia kesenangannya di situ. Yang pe pesantren yang moto ang kepala napa direktur lupa nana itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu moton memang nasaro nak guru tak betul. Ia memang tona tomaton nana dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korewa ilau boleh matinro si tinro na. Ya minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu. Ya ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ya tulasan anak de apo na itadu ko indona. Maka dami we taro ni kasih matinro istirahat. Ya na ro Pak Guru salah. Atau noli rewa anak nanapa nagerera manu. Na pandre manu na makanja andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo ni lari na pole pesantren ya Pak ya kokui pesantren kajulara min andre sanarewa makanja andrena na samanya ma jepe ko toko boleh de na memon ro pesantren sigilingan ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantren aja no ko bola na ta pandre tatilo pesantren nang katonan re guruna. Iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa? Ia komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ia komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema malah ada tulasan na korewa iya kok ki pesantren yang pelimatan talungas sona paja magai lai bisai itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren agak napodanga angkat tuh apa alasan nate ko pesantren enak nomor si di mata campu-campu mana 5 na pada tahun akan naik cacar itu gatal-gatal. Pak Burane itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia guruta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing jadi aku mata ate pesan anak-anak takut pesantren macam-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren makai galasah gitu deh lai bisaiwi itu ibisaiwi yang kedua matu angka tu lasana agak masemeng pada kau nakan naik tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak toko pesantren nakan natuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mukbaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tumatu angka tulasa karena anak kita tidak tahu dia nama semang
Tapi dia nulis marigagay, madodo mana pa pinadina. Agak lemah fisiknya. Rewe desa kadala saga makaraki dito kaya namala sa kalilangan aku dito kaya nagisa-gisagi mega ni makoto. Padahal itu tidak. Itu ruhnya di-upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisay anak-anak pawat ditama. Tapi ya kopura ninola ya tu apae mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapay mata tapasu in kamu tu baraka nanapay baraka cek de. Baraka atak minabawar reo. Isaliwam mo piya tu. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamaselang. Apalagi kahadasan na Nabi man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji. Nigi kita salay bola na law matuntu pa di sangangagama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law dong ang anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law dong ang nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilaw dong ang anak ta dua tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringang ipate anak ta 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak ta masikola ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringang ipate anak ta akapatapuluh sidi sesudah sholat isya takiringang ipate insyaallah dia nalari ko pesantrennya. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kung ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Mage insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mak barakat tu. Betul nga na lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kata tu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ia rupa disangangnya pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakatnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu mantu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akadua na patamak korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sempajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daya pong talingak barakat ni ya korangnya aja tapalepak ka apolo ko korang. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitumun ro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapalai korat taluplo geso. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki go restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupu restore tahu coba yang kadita tas store ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan niwi kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalana sampajangnya sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi di anak-anakku
Ya ko juma iloki mak juma angka di tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru Al-Quran kita, iya guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabun rupiah tapi tania kengi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasang, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa makadang katu ilmu barakah tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan Pak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Yang itu nak ada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i padahal dia tidak ketemu, tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab, dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimundri maka mana koru pendapatmu maka datang manta sapi alina maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak takut tenangi ya kita naik ke mereka maka mana korup pendapatmu, kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah lawanung tanya Ustaz Yusuf ya kau ke mereka ematu taneka mana korup pendapatmu ya mantap sapi maka dah long tadi mantap sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi maka me kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini. Oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak nak kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada yang pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak sama aja dengan camat.
ketika dia turun narekolo ko kampungnya bawa ke sambutan na sambutan pulo ko Pak Bupati ya ki parotes maka Pak Bupati mau parotes na Pak Bupati malengak iya selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu, ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama itanai kak matu magampang pada itanai manta syafi alena makada kan begitu. Kita tidak bertaklid buta, kenapa? Tetap ada dalil. Nah ini yang paling mudah Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat ada itu penyiasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan maka dia gurut aja nih rum pakai maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang oke koratu mubang paka jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makono magala dapat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mubaba madosa ko tu karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawe napa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tuh tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlumba-lumba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia nampak aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu, sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia nampak aja na cubi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok, karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana maka pelak orang. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolongan pahala ya dega ulolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbang nyok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tami tu sak sampai terempa kang jaji ni pala nasiaga kan na tahu orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu, bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita.
insyaallah baraka lopo ya tu kue bolata nala mana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil, dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kama pilino napa wedding paja malolongan dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak kepaki aja tangga biasa, maka dia koki boleh aja na tumabela beneta lagi nala tahu, lakai lagi nala tahu ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren aja mau makan mega pasti ko mak bangun nyoko pesantrennya bola na po ngalata lo ko tabangun ya ko tabangun ko insyaallah angka bolata ko suruka namo deta sempajang kato bolata. Iya, namo dia tak sempajang. Mambana masjidan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilala na suruga. Namo dia na sempajang. Yang penting masuk bangun ke pesantren yang angka bola no koro. Dek tomi na tama. Sabar lagi. Angka bola tapi dia tu tama. Ya komeki tama sempajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kau ka masalah tak hadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi tu aja nih di malah kesimpulan apa mereka tu masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dengan masalahmu. Napa makadani apalagi kau kagak anak maka datang dengan baraku nah sabui pengamanan mana aku tu pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dengan wajujuku tak dengan lipaku tak dengan sularaku maka dia indok na wih pangamana mana aku tu pesantren mana kana sangi pangamana sisa na to rewa Allah angka konro agatu nga wajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren pak dibatasi hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju telu pakai sempajang 2 pakaian umum itu saja dia bawa nasabak ya ko megala dai mega natala ya ko cek dek mi ya natala dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinki kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinki talupuloi. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Komeki tes kita coba nih. Ya kongka anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapassu ni gari masikola. Ko sekolah umum ya taparingkit tu. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mopi dia pernah tak buka barakan masuk itu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak namo talu taum namo si taum ni namo 50 yang penting pure nelek jak pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak natak ko guru agama namo manceji parema ko masuk jamu tamaselang apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guru baca na sampajang. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh memak guru mas sempajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren tapat kami pesantrennya namo si taumi ya ko lari dia namari gagah tapat kami pesantrennya ko si minggu mina lari dia namari gagah magai angkat tapewa matu maka dapuran yang pertama pesantren po ngalina to tu lari amakiro yo poko dia nang kata pertama imapangewang ni matu si banata apalagi ko dia nang kata babai labak memangi karena nasuruh ke masa pajak kada nasuruh muka tapi dia nambah baka ya kok kui pesantren ya kui sudah masa pajak dia masa pajak baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok tapi aja maka dari bak-bak anak tak maka daki ical anakku kemudian dibenci tidak itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok guru tadi metona kena baba anak magala cemiko guru tak kayak maba baka magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui bapa aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah riolo dia apa ada yaitu beli bahasa aju guru dia dapat aja stapa ko bitie ko itu guru dulu tapi magai barakana pak bapana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bapa anak tak aja temecai magai sitongan angka baraka aku tilalena.
Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna A'tainakal Kautsar. Ia panibak ba ananae nariku Inna A'tainakal Kautsar fasholli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dibak baka biasa makopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak, ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya ang kami meto ajuku bu wakatani ya ko wakatani ne ropura ni ubaca ya ko wala ne rojuku maka meto na manrasa di ijama siki. Karena dia sudah tahu maka dia ko rojuna na katani na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang, tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah tanya pak ba macai ko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jakkan timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji maungko Masjidil Haram. Magi na macai indona, purai matala penne, matala andre, manna suunta, natala inasabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih Andre na padahal kanita mo na isaliwang pura nata guguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh maka dade ko salay boleh loko mancaji imam ko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macay babay tata suruh lo pesantren lo pesantren mancaji kiai berasa gitu aja makan wih anak sewe anak dega de to nga na paja mak bokah sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk mandari tu basi patama mancaji basi taisa ngangi masuk madu-dupa memet tu kajian ketua anak aku masalah ita bawai kak bengkele mi iya ko oto na bengkele iya ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja tapi iya ko kapo yo to la ipape mema patu na rewa. Jadi ya ko tau anak-anak kepok tapatama na ciaki pigalace de na cocok sabak de na rewa pisapu mi toli kape imateru yo pokona na gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatapatapay aju cede igalace. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak, tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kon anak kon masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu ko siruntu langsung isur nasuru mika delepak aja lo kapak kiai langsung dilepak sih. Iya, ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Tak ada pukul dulu. Angka na profesor na melo mau ilepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak dupa-dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sarana nana. Insyaallah ko nana beta paja itu. Tapatada ngilimat ta dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas, kemudian iwarung sarana nana insyaallah. Ya ko nana beta paja itu. Namombo na beta ya tu dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangkan tak katani ulun nah iro baca dengan 1 napas.
cicami manyawa itahangin apa saya napai baca katalu napai warungang. Itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya tosiko pakai pelak korang, saya sampaikan ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalenda 5 tahun tak uko syarat tak tekan begini, baru baca ya mubadi'u ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya, malam pe peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang kumonrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat, insyaallah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru, dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.